Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dekat padanya. Kita saat ini mau diam di hadiratnya. Kita mau saat ini serahkan hidup kita ke hadapan Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau telah kumpulkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Yesus. Ku
sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Ini penyembahan kami, kami mau menyatakan bahwasanya Kau sungguh Allah yang besar. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kau kita cari
Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu saat ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kau telah tibakan kumpulkan kami saat ini. Terima kasih Yesus, bila sebentar Bapa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Juga terlebih pelayan-pelayan-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, yang akan melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan, dan pengurapan-Mu saat ini nyata. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin juga Tuhan pengurapan-Mu terlebih akan memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hanya saat ini kita percaya Bapak kita adalah Bapak yang baik, Bapak yang berkuasa atas hidup kita saat ini. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, bahwa Engkau menara perlindungan, dan kota perlindungan. Boleh angkat tangannya, ku mau selalu bersyukur. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya itu karena Kau-Mu bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Kau gunung batu Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu, hanya padamu hatiku percaya, bahwa menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Bahwasanya kasih setianya takkan pernah pergi dari kita. Kasih setianya akan tetap tinggal bersama dengan kita. Haleluya. Selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saat ini kami siap menerima kuasa daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa Raja mulia, dan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau katakan sama-sama. Kuasa Raja mulia, aku musuh di bawah kaki kita. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja dari segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami siap menerima kuasa daripada-Mu Yesus. Urapan-Mu tercurah saat ini. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau diam di hadirat-Nya.
Kita mau saat ini benar-benar menikmati lagu Tuhan saat ini. Biarkan saat ini kita hanya terfokus kepadanya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini berserah penuh kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau meninggalkan semua beban masalah kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan Kau yang menguasai setiap hidup kami. Biarkan saat ini Tuhan Kau memproteksi hidup kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada yang mengganggu pikiran kami saat ini. Karena pikiran kami hanya tertuju padamu. Engkau Allah yang hidup Bapa kami. Dengan
menyelamatkan hamba-Nya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan Yesus. Dari kedalaman hati kami Yesus, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu. Sungguh kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami Yesus. Tuhan memberkati dalam pujian kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita surga yang turun di tempat ini ya Tuhan Yesus. Membawa damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berperkara lebih dalam lagi. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berperkara Tuhan Yesus. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pengurapan bagi jemaat Tuhan, pengurapan bagi hamba-Mu. Setiap perkataan yang dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Tuhan memberkati kita semuanya, katakan Tuhan memberkatimu. Nah, katakan kanan kiri. Kanan kiri saudara, muka belakang, Tuhan memberkatimu. Hari ini ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Amin. Surga dengan kuasanya dinyatakan oleh Tuhan bagi saya dan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Sudah terpampang di depan. Saudara, hari ini kita mau bersukacita setelah kita beribadah nanti. Kita memperingati hari kemerdekaan kita dengan lomba-lomba, ya kan? Dengan makan bersama. Ini ibadah syukur kita. Haleluya. Nanti pastikan Bapak Ibu Saudara ikut lomba, karena nanti hadiahnya luar biasa. Terus nanti di tanggal 11 September ada jalan santai, door prize-nya juga luar biasa sudah dipersiapkan, dan biarlah semuanya untuk berkat bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Keselamatan yang kekal, Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. 2, 3 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Ini baca bersama-sama apa enggak ya? Kedengaran suara saya sendiri ya. Haleluya. Lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara dalam cengkerangan, saudara dalam pengaruh, saudara dalam proteksinya Tuhan. Haleluya. Jadi tidak boleh khawatir lagi, tidak boleh bimbang, tidak boleh takut lagi sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Apapun keberadaan kita, apapun situasi yang mempengaruhi kita, yang mau coba-coba mempengaruhi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh bimbang. Haleluya. Saudara, kalau saudara hari-hari ini sudah 1 bulan, mungkin 1 bulan lebih saudara dengan berita-berita yang viral ya saudara. Seorang aparat penegak hukum yang jatuh ya kan, akhirnya disebut jatuh dalam dosa. Dan dengan segala perbuatannya awalnya dirancang sedemikian rupa. Artinya itu tidak berani bertanggung jawab, berani bertindak, berani bertindak, takut bertanggung jawab. Maunya dia kelihatan bersih terus, tapi nggak bisa seperti itu. Nggak boleh menentang kuasa Tuhan, itulah kebesaran Tuhan. Mungkin rencana manusia merancang rancangan yang terbaik baginya, mungkin itu oleh orang lain dianggap itu profesional dan seterusnya. Tapi kata Tuhan, kalau semuanya mau dibukakan oleh Tuhan, saudara, nggak ada yang mampu menutupnya. Dan mau nggak mau, satu yang diminta oleh Tuhan kalau yang seperti itu hanya pertobatan, saudara. Karena tersangkanya ini juga anak Tuhan, saudara, orang yang percaya Yesus, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Dan inilah yang harus kita tahu sebagai orang yang percaya. Apapun keberadaan kita, saudara, sebagai orang yang percaya, mungkin titel jabatannya tinggi, bahkan itu disebut pendeta pun, saudara, kalau nggak berjaga-jaga, hati-hati, akan terpeleset juga, akan jatuh juga. Amin. Banyak juga pendeta-pendeta yang dipandang oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan bahwa pendeta itu lebih dari segalanya, kedudukannya lebih. Bukan masalah jabatan, bukan masalah kedudukan, saudara. Yang penting sekarang tanggung jawab kita akan keselamatan itu. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab, kita menerima tanggung jawab. Ketika saudara percaya sama Yesus, saudara menerima tanggung jawab yang diberikan, yaitu keselamatan. Keselamatan itu kita terima. Saudara diyakinkan tadi di dalam kebenarannya bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, Dia akan memberikan hidup yang kekal. Di ayat yang ke-28 di situ, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Gak ada suaranya. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau manusia di bumi itu hidupnya sementara, kehidupan yang akan datang itu memang abadi, kekal, dan itu selama-lamanya, kekal, abadi. Ya kehidupan yang akan datang, bukan yang ada di dunia ini. Di dunia ini sementara. Saudara, seringkali kita tertipu dengan segala keberadaan kita, bahwa kita hidup saat ini, kita yang nyata saat ini, saudara, hidup yang mungkin panjang, saudara. Sampai lagunya aja ketika orang panjang umurnya, saudara. Kalau umurnya panjang di dunia ini, saudara, kalau dunianya habis, saudara, masa saudara mau tetap tinggal di dunia ini? Sudah dihancurkan, saudara. Dan semuanya akan yang mau tinggal tetap di dunia ini, ya, orang-orang yang terikat di dalam ikatan dosa. Saudara, mungkin saudara saat ini orang yang teraniaya, orang yang tidak, saudara menganggap orang yang tidak melakukan dosa, atau saudara ternyata keberadaan saudara ini dibuat oleh orang supaya saudara berdosa, dan seterusnya. Dibuat oleh orang supaya berdosa itu seperti ini, saudara disakiti dan saudara akhirnya membenci, dan saudara terus terikat di dalam dosa. Karena perbuatan dosanya ini bukan dari saudara awalnya, ya kan? Dari orang lain yang menyakiti saudara sehingga saudara
membenci orang itu? Benar nggak? Dari saudara nggak itu? Dari orang lain yang menyakiti saudara, benar nggak? Terus saudara akhirnya benci, ya kan? Dan ketika saudara benci, saudara terikat di dalam dosa. Dan ketika saudara terikat di dalam dosa, saudara, ada sakit hati di situ. Sakit hati, orang yang sakit hati itu hidupnya penuh dengan tekanan. Orang yang sakit hati itu pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan di situ. Tapi saudara perlu ketahui di sini. Kalau orang yang menyakiti saudara, itu enggak merasa menyakiti saudara, ini permasalahannya. Kalau orang yang menyakiti saudara itu enggak menyakiti saudara, saudara tetap membenci orang itu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu, gitu lagunya. Halo? Hah? Saudara harus tahu bahwa saudara yang harus bertobat di situ. Amin. Kalau saudara membiarkan kebencian menguasai saudara, saudara sendiri yang akan sengsara, saudara sendiri yang akan dibawa tekanan itu. Dan saudara tidak akhirnya ya minta dikasihani, minta orang itu mengerti, minta orang yang menyakiti itu mengerti bahwa orang yang menyakiti saudara itu harus tahu bahwa orangnya itu menyakiti saudara. Padahal orangnya wes bosi kok aku gak nakiti, aku gak merasa. Coba kalau yang seperti itu saudara pernah menghadapi enggak? Dan saya lihat wajah-wajahnya kelihatan gitu. Wajah yang penuh tekanan, ya kan? Saudara, buat hidup saudara itu limpah dengan ucapan syukur. Itu yang menghambat saudara untuk jatuh dalam sakit hati, jatuh di dalam dosa kebencian. Orang kalau mudah mengucap syukur, orang kalau sukanya mau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Orang mau coba-coba menyakiti saudara, nggak akan pernah bisa, saudara. Karena saudara mendapat penghiburan terus, saudara mendapat sukacita itu terus. Tapi kalau saudara susah memuji Tuhan, memuji ini bukan menyanyi loh saudara. Saudara jangan salah mengerti. Memuji ini selalu melakukan perbuatan baik itu memuji Tuhan, saudara. Perilaku saudara, karena saya tahu saudara suaranya males. Wah, suara saya males Pak, nggak usah saudara ngomong, saudara. Suara saya males Pak, saya nggak bisa memuji Tuhan. Makanya itu saya ngomong tanda kutip, memuji Tuhan itu tidak selalu dengan menyanyi. Haleluya. Ungkapan hidup saudara, perilaku hidup saudara itu mencerminkan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak dibawa tekanan, saudara tidak mengalami kebencian, hidup saudara itu penuh sukacita, itu memuji Tuhan. Mengucap syukurlah, bersukacitalah senantiasa, itu saudara. Itu kalau orang bersukacita, itu hati Tuhan itu tertuju pada mereka. Hati Tuhan itu tertarik pada orang yang selalu bersukacita, tertarik pada orang yang selalu mengucap syukur. Amin. Orang yang bersukacita pasti mengucap syukur. Gak seneng-seneng karepe dhewe. Orang kalau seneng-seneng karepe dhewe membawa penyakit. Dengan tangan. Coba saudara, seneng-seneng karepmu dhewe, mangan sak wenake, apa pangan sing makanan yang Bapak Ibu Saudara anggap enak, wis mangan sak pol-pole, saudara. Aku seneng kok, seneng berarti kan tawurs nih, ya kan? Yang saya katakan sego kulup karo iwak asin, ya kan? Sambelnya tarasi mah dipenyeces, segone mah kedul-kedul, enak. Lek terus-terusan terus sampai itu setiap hari ada bawa penyakit juga, saudara. Jadi ini saya tidak berbicara tentang makanan itu tadi. Jadi jangan kebablasan, ya. Kalau senang menyenangkan hati sendiri membawa penyakit, tapi kalau senang menyenangkan hati Tuhan disertai dengan perbuatan baik kita, itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus mengerti di sini sebagai orang yang percaya, di mana letaknya kita, kok ternyata hidupnya jatuh bangun, hidupnya penuh dengan kesedihan, kesusahan. Coba lihat saudara, tidak usah dibuka maskernya, kanan kiri saudara lihat itu. Wajah yang sedih itu nggak usah ditipu dengan masker, udah kelihatan juga. Wajah yang tidak penuh dengan sukacita itu kelihatan juga. Makanya perlu hati-hati di sini, perlu berjaga-jaga. Orang yang percaya pada Tuhan, orang yang selalu hidup di dalam Tuhan, hidupnya penuh dengan apa? Ucapan syukur dan suka. Haleluya.
Orang kalau sukacita, wah nanti biasanya ini mulai musim 17-an ini banyak lomba-lomba. Lomba kalah, ya tetap sukacita saudara. Lomba kalah dipikir, apa aku memang kalah ya. Padahal lomba balap kelereng gitu. Saya dipikir gitu, apa aku. Atau lomba makan kerupuk gitu. Aku kalah ya kayaknya. Udah kalau namanya sukacita coba saudara. Hal yang terkecil, makan kerupuk kalah, ya wes makan kerupuk itu kan sukacita, berbaur sukacita, ya wes. Ada yang sakit hati, tunggu yang menang dijuwotosi gitu saudara. Kayak main sepak bola itu. Main sepak bola sama pencak silat gak beda nih di Indonesia ini. Ya, kita harus tahu di situ posisi kita, keberadaan kita. Jadi kalau sebagai orang yang percaya, hidupnya limpah dengan ucapan syukur. Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan. Kalau engkau ditampar pipimu yang apa? Kanan atau kiri? Kanan dhisik terus berikanlah pipimu yang itu. Halo? 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 Ya halo no. Saudara, Tuhan itu perumpamaan, tapi kalau itu memang benar saudara. Kalau engkau bahkan diludahi, nyoh ludahno kabeh klumutono wis gitu saudara. Gitu. Kalau engkau dicatat wis tlathunen sak entek-entekmu, tak rungokne tok, ya kan? Gitu. Atau saudara dengan segala keberadaan saudara yang saudara terima, coba kalau saudara ditampar pipimu, dijotos, untune protol lurus entakno kabeh wis ngene, gitu. Bukan berarti kita diam tidak membalas, sudah. Supaya saudara diluputkan dari semuanya itu. Kalau memang itu bagian dari ujian, saudara akan kuat untuk menerimanya. Tapi kalau saudara belum kuat, ya kita berdoa, luputkanlah semuanya itu supaya tidak terjadi pada saudara. Haleluya. Amin. Seringkali yang sering mempengaruhi hidup kita, ya perilaku hidup kita sendiri. Perilaku hidup kita yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai naik mobil pun diklakson pun juga ada, ngapa tuh ngebel-ngebel gitu. Ya bersyukur itu kendaraannya Pak Dodi itu nggak ada klaksonnya gitu. Dibel gak ganti ngebel gitu. Mau dibel duet suaranya lebih kenceng soalnya. Duet gitu saudara. Makanya kalau ngebel, woi minggir woi, gak usah pakai klakson saudara. Tapi nggak begitu juga. Kalau nggak ada klaksonnya, ya otomatis dengan kebatinan saudara. Iya carane orang itu juga nggak kaget, kan? Kita nggak menyentuh, kita nggak menabrak, nggak nyenggol, ya harus hati-hati. Nah, tapi nggak segitunya terus. Masa wis gak nek klakson itu menguji saya, bukan seperti itu. Jen yang dibenak nih, kabeh kendaraan itu harus dilengkapi. Kan aturannya gitu. Jadi kalau kita berkendara ya, yang namanya sepeda juga ada belnya. Bunyinya bel sepeda gimana? Hah? Meong gitu sudah. Nah, ya kring. Kalau sepeda motor gimana? Loh, suaranya bel sepeda motornya gak ngerti deh. Karena ya. Banyak macam-macam tin lah. Oke lah, standarnya tin ya. Bikin aja tin, saudara. Kalau saudara pengen yang suaranya lain daripada yang lain ya, kau potot gitu sudah gak apa-apa saudara. Itu memperlengkapi. Sennya juga dilengkapi. Sen itu rating kanan kiri itu saudara. Makanya kalau saya berkendara, oh ya diperlengkapi. Motor elek gak apa-apa, benak nih. Sekarang itu alat-alat murah-murah saudara. Beri online saudara. Dilengkapilah, ya kan? Nah, kalau berkendara harus punya surat izin mengemudi. Haleluya. Amin. Yang nggak punya, yang ngurus saudara. Sampai lali kemarin, istri saya, dibuka, lali saudara, wis mati sini saudara. Sampai lali saudara. Yo saking urusannya akeh, karo dibayar sekolah, karo sentek kabeh gak sang-sang ngurusin gitu. Padahal yo lali memang lah itu saudara.
Semuanya harus tahu di situ. Kalau kita berkendara, ya wajib kita dengan aturannya yang ada. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tentang keselamatan itu, Tuhan menjamin. Yesus menjamin hidup saudara yang percaya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Ada loh yang duduk di sini nggak percaya tiba-tiba. Oh, aku nggak percaya. Tiba-tiba gitu ada saudara. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Amin. Saudara percaya sama Yesus? Haleluya. Ngomong ngomongin. Haleluya percaya sama Yesus. Khotbah ini. Kon aman amin oman amin. Coba saudara kemarin sambil coba yang khotbah orang Batak. Ada amin? Ada amin? Adalah. Amin saudara? Amin. Dikit-dikit amin oman amin oman amin. Saudara, kok nyauti ngono terus ya khotbah ini. Males aku. Saudara males lho wis padha sakit hati saudara. Kan nyapu-nyapu nih saudara. Ini ngomong ini orang pendeta nih khotbah bulet ya. Ngono ki sakit hati lho saudara. Berarti saudara harus mendengarkan dengan penuh sukacita. Haleluya. Siapapun yang menyampaikannya, amin. Haleluya. Terima berkat itu dengan suka. Amin. Wah, aku lihat pendeta nih gak, si pendeta nih gak sing pendeta sing gereja besar jemaatnya banyak, gak iso ngrungokne ya. Kupingku kok diliki TikTok ae. Apa malah kupingku lek sing khotbahku ini kok dikileni ya. Kalau gair-gair barno turu gitu. Nah, ini saudara harus tahu di situ. Sebagai orang yang percaya ini yang harus kita lakukan dari bagian yang kita terima itu apa? Kita menerima keselamatan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu loh saudara. Sebetulnya sederhana, saudara percaya sama Yesus, diberikanlah metre, diberikanlah kuasa. Dan keselamatan itu terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Yang percaya Yesus katakan amin. Keselamatan itu terus menyertai saudara. Dan keselamatan diiringi dengan kuasa. Katakan kuasa. Kuasa inilah yang membawa saudara semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman. Ketika berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa saudara. Ada kuasa di situ. Kuasa dalam pengurapan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Amin. Darah yang kudus itu memberikan pengurapan. Ketika kita terima keselamatan itu, darahnya mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Menyucikan dan menguduskan. Aliran darah itu memberikan kuasa, saudara. Hidup saudara yang ada di tempat ini oleh karena aliran darah. Kalau aliran darah ini tersumbat, itu membawa sakit penyakit. Amin. Kalau darah Kristus enggak sempurna di dalam dirimu, imanmu, kekhawatiran mulai muncul, imanmu mulai terganggu, iman mempengaruhi imun, saudara. Wes kabeh sakit penyakit, saudara. Nah, kemarin saya di telepon saya disuruh mendoakan, ada anak Tuhan di situ. Anak Tuhan iso kesurupan, pengen roh saudara. Percaya enggak anak Tuhan iso kesurupan? Halo? Anak Tuhan iso kesurupan. Dan itu ada. Bosa tak parani, ora kesurupan. Dasarnya karena apa? Loro hati. Sakit hati mbek bojone pugel. Piye carane gawe garo-garo iki lho. Saking gare mau ikir sepaneng mau wedhet ngamuk gereng-gereng. Jarine sing gereng enek macane saudara. Ini padahal pugel lho saudara. Wes ngomong, dah ngomong. Iki sapa? Oh iya Pak Rudi. Lah iya wis ngeroh, berarti sadar itu saudara. Wes gak enek ngene-ngene kian saya bilang gitu. Aku ngrasakne lho bocah tau kok teko apa ora enek. Kalau ada kuasa kegelapan itu rasanya udah gak enak itu. Masuk rumah itu rasanya gak enak. Wong sebelum perjalanan aku ya rane apa rane seganggu wis gak enak apa-apa itu saudara. Yakin gak ada apa-apa itu. Apalagi wong Kristen kena disantet, waduh, perlu dipertanyakan lagi. Itu loh sekarang sudah diungkap semuanya tentang santet oleh pesulap merah.
Malah pesulap merah nih. Kan ini ngikuti ya, pendeta ini ngikuti ya. Iyalah, bawa HP kemana-mana, notifikasi mlebu pesulap merah dengan gosa ini dan seterusnya. Walah wis. Ini urusannya mereka itu saudara. Urusannya wong golek duit sih nggak bener mesti gitu-gitu saudara. Untung saudara golek duitnya bener, amin. Haleluya. Saudara harus tahu di situ. Iman tidak bisa dipengaruhi. Keyakinan itu tidak bisa dipengaruhi. Tadi dikatakan kuasa yang dari Bapa itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Ayat 29 tadi. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Amin. Amin. Jadi jangan takut di situ. Sudah, keberanian itu yang ada mendasari iman kita. Ketika saudara iman percaya kepada Yesus, ada keberanian. Amin. Ada kekuatan. Yang lebih lagi ada kuasa. Tuhan sudah memberikan kuasa nyoh tiga ini gitu saudara. Diberikan itu seperti itu bukan seperti itu adalah kasih anugerah diberikan sebagai orang yang percaya. Setiap orang percaya diberinya kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Dan kuasa dari Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Kalau saudara sewenang, saudara, saya tidak melarang delok kuda lumping itu bagus, tidak apa-apa, itu budaya. Silakan. Tapi kalau sewenang dengan sampai masuk di situ seneng karo ndadi itu podo pada. Wah, saiki gak nek ndadi ya, Pak. Ndadi wong kabeh ku gak ndadi kok. Dindemi dhisik. Abah ngomong sing medem. Kowe kan percaya kuwi masalah itu loh, saudara. Wah, ndadi jalanan ndadi mlayu ndelik kabeh, saudara. Oh, barongane metu ngono. Saya nggak melarang, saudara. Tapi kalau itu coba mau mempengaruhi, kenapa? Ya udah, lebih baik untuk yang lain aja, yang membuat hidup saudara sukacita. Amin. Yang membuat saudara itu damai sejahtera. Kita tahu, Raya Citra Harmoni nanggap jaranan kok, nanggap dangdutan. Hah? Nanggap Pak RT ini dewe, saudara. Ngono gampang. Dana iso dieret-eret gitu kan itu. Diirit-irit kok dieret-eret. Nanggap RT ini dhewe ngono golekne penyanyi sapa. Enggak apa-apa itu saudara. Masuk bagian itu. Ya saudara, wes ini gak masuk ini wis ngono kuwi gak sesuai karo firman Tuhan, saudara. Kalau saudara terus ada di dalam rumah gak ngetok waya kumpul-kumpul saudara. Jadi rasan-rasan gak saudara? Halo? Saya itulah yang ikut campur di situ. Wah, orangnya apik di situ, tapi pas begitu ada acara kumpul-kumpul gak ngetok saudara. Dan ya mau aku gak enek, mesti aku jadi rasa-rasa saudara. Nah cuma diem aja. Saya ada di situ, orang sing kelihatannya luar biasa gitu, iso jadi rasa-rasa. Dan itu gak jadi berkat sudah. Kalau hidup kita jadi rasa-rasa orang lain pasti gak jadi berkat. Amin. Terus jadi berkatnya bagaimana? Ya berbaur lah. Amin. Gak boleh eksklusif, gak boleh tertutup. Haleluya. Harus terbuka hidup kita ini. Kalau lewat di jalan ya monggo gitu saudara. Enak gak gitu saudara? Kau wasel Pak, lambingi ngauni monggo. Ya ampun saudara. Firman Tuhan juga mengatakan saling mendalui, memberi hormat kan salam ini. Memberikan hormat gitu saudara. Begitu. Ya, caranya itu bermacam-macam. Memberi hormat itu seperti apa penerjemahannya? Ya itu tadi loh. Saudara, monggo Mas, monggo Pak. Enak gak gitu? Numpak mobilnya sekadu dua mobil, berkati mobil kocone tutup kabeh gitu ya. Monggo lali kok kocone sik ditutup. Ya ora ro wong. Kocone peteng bisa gitu sudah. Dibuka. Lihat kampung itu dibuka kacanya, itu sopan gitu. Amin. Terus ada orang, ya monggo, apalagi naik sepeda motor. Motore bareng ngedukne kok dealer kom. Ya. Mobil motornya baru. Numpak motor wes kadang kepenan. Wah, lali nyopo tonggo-tonggo nih. Oh, enak gitu.
Dan itu kalau dibiasakan ya bablas aja saudara. Akhirnya orang lain mesti melihat, wah bosan motornya anyar ya. Lek numpak motor karo ndangak, pengen roh aku numpak motor karo ndangak itu saudara. Nabrak saudara. Yang numpak motor mesti lewat delok dalani saudara. Amin. Haleluya. Tapi orang itu kalau nambah-nambahin numpak motor ndangak ya saudara. Coba saudara. Numpak motor ndangak. Ini saudara, bahasa yang mungkin yang keluar dari masyarakat itu seperti itu. Tapi kalau kita Kristen mulai berbaur, menjadi berkat, itu, membantu yang lainnya. Sudah apa yang bisa kita bantu aja. Saudara mungkin terus gak sama materi, yang penting tenaga kita bisa. Wah ibu-ibu apa gitu, wah goreng kerupuk, ote-ote ya, bikin aja lah saudara. Ikut berbaur di situ. Berbaur, membantu, saling bantu di situ. Ya ini waktunya memang. Masa-masa 17-an itu seperti itu, ribet itu aja. Saudara, tapi nggak usah dibikin pusing. Amin. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi kalau 17-an ini nanti ada lomba nggak Pak? Di desamu. Tapi pelayanan dhisik ya. Nah, itu yang utama, gitu loh. Seperti Pak RT ini jadi teladan gitu loh. Kampungnya nek lomba di gereja dhisik. Sempene nek gereja jajalnya khotbah disuwek-suwekne sampai jam 12 kira-kira. Wah, wis serahkan anak buah lah itu saudara. Jenenge Pak RT karek ngekeki tugas toknya sesuk aku tak di gereja dhisik. Orang ngerti. Orang itu tahu. Waktunya kita sebagai di situ di tengah-tengah orang-orang yang kebanyakan kita orang yang hari Minggu pergi ke gereja, orang Kristen tahu kalau kita sudah ngomong terlebih dahulu, mendelegasikan, mempersiapkan terlebih dahulu. Lek saudara seluntas wis dadi rasan-rasan mesti itu. Apalagi waktu-waktu yang seperti ini. Saudara, dan inilah tugas kita sebagai orang yang percaya, memposisikan diri dalam segala keberadaan kita. Bagaimana terus damai sejahtera itu terus terjadi di dalam diri kita, dan damai sejahtera itu membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Haleluya. Saudara nangkap kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam diri saya itu harus terus dinyatakan di dalam diri kita. Keselamatan itu harus terus terjadi di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Saudara jangan mudah dipengaruhi dengan segala situasi itu. Keselamatan yang kekal itu tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Saudara membawa keselamatan di mana-mana. Itu yang dipercayakan Tuhan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Keselamatan kekal itu diberikan kepada kita dan kita harus membagikan keselamatan itu. Itu giliran tugas kita. Haleluya. Dan terus seperti itu. Apa saja yang saat ini bisa dikerjakan, kerjakan. Bagaimana damai sejahtera, sukacita itu hadir di dalam diri saudara dan menguasai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu, saudara. Semuanya harus benar-benar dikomunikasikan, semuanya harus benar-benar dijelaskan supaya orang-orang itu menangkap segala sesuatu yang ada, yang saudara perbuat di dalam hidup saudara untuk orang-orang itu. Untuk orang-orang lain, untuk tetanggamu. Saudara, menerima kuasa itu bukan berarti kuasa dari Tuhan itu berat tanggung jawabnya. Saudara, kuasa yang dari Tuhan itu kerjakanlah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Artinya terus diserahkan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara menerima tanggung jawab kuasa itu dan untuk melakukannya. Ya seperti itu kemarin, waktu berdoa, ada kuasa yang Tuhan berikan, berangkat saja. Yakin dengan iman dan percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan pasti mendengar dan Tuhan menjawabnya. Haleluya. Amin. Ini tadi sudah pulang, saya waktu mendoakan orang itu, ya sudah, nggak ada apa-apa. Saya jelaskan di situ. Sampai percaya sama Tuhan Yesus, percaya. Bagi setiap orang yang percaya, tak bacakan ayatnya ini. Terus kuwi sapa iki, Boy, gane ngene iki masih bersikeras gitu. Saya jelaskan kembali. Enggak ada ya, Man. Kalau kita tenang, enggak mungkin bisa roh-roh kuasa jahat itu menguasai kita.
karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kebencian, karena iri hati, karena sakit hati, sangat mudah dipengaruhi oleh kuasa jahat. Makanya ya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya di situ. Kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara menerima damai sejahtera, saudara menerima sukacita. Nah itu kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalinya akan diterima sukacita dan seterusnya itu terus mendahului berkat-berkat saudara. Amin. Kalau saudara menerima damai sejahtera, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau hidup saudara ada ketenangan, saudara akan menerima kelegaan saudara. Amin. Itu yang membuat berkat-berkat itu terus mengikuti saudara. Gak sekali terus menerus, terus kembali memiliki gairah untuk berjumpa kepada Tuhan di setiap ibadah. Di setiap doa-doamu, bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Menghadirkan sukacita surga yang harus menguasai diri kita. Ya, harus terus diupayakan. Harus terus diusahakan. Kalau lagi ada masalah, saudara, mungkin saudara sedang ada kesalahan di kantor atau di pekerjaan. Dan saudara dipanggil atasan. Saudara ditanya, ada kenapa kamu bikin masalah dan seterusnya. Oh enggak. Kalau mulai dipanggil rasanya nggak tenang, saudara mulai ketakutan, kuasailah dahulu dirimu, amin. Kuasailah dahulu dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan campur tangan itu. Haleluya. Nggak ada kegentaran, nggak ada ketakutan lagi. Itu yang sering harus kita lakukan. Ketika kita melakukan masalah, persoalan apapun itu. Biarlah engkau tenang, jangan tersulut emosi. Berkali-kali saya katakan, orang kalau lagi sedang emosi, keputusannya pasti salah. Ketika mengambil keputusannya 80%, 90% pasti nggak benar. Tapi kalau kita dalam ketenangan, menyertakan Tuhan, minta tuntunan, hikmat Tuhan supaya menguasai hati dan pikiran saudara, saudara akan terluputkan dari masalah itu. Yang mengerti Tuhan Yesus katakan amin. Itulah hati Tuhan. Terus bawa hidup saudara supaya saudara hidup dan berjalan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya baca ulang untuk saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, jemaat Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Yang percaya Yesus katakan amin. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengenal sampai kedalaman isi hatimu. Itulah Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun, kuasa apapun tidak akan bisa merebut dari kuasanya Tuhan. Saudara dalam genggaman Tuhan. Amin. Amin. Saudara dalam perhatiannya Tuhan. Bagaimana kalau kita hati Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Perhatian Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Kebesaran Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara semuanya. Saudara harus yakin. Amin. Amin. Saudara yakin kepada Yesus? Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami ya Tuhan lebih dekat kepadamu ya Tuhan, supaya kami mengerti jalan Tuhan. Supaya kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat ku tak melihat, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu,
melihat saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku Kami mengerti, kami tahu ya Tuhan, keselamatan hanya datang daripadamu ya Tuhan. Dan kami boleh menerimanya itu semua sebagai anugerah yang menyempurnakan hidup kami ya Tuhan. Keselamatan yang kami terima, kami yakini sebagai suatu ketetapan bahwa kehidupan yang akan datang itu karena keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kehidupannya kekal itu oleh karena keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima tanggung jawab keselamatan ini. Kami mau memberitakan kabar sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus. Buat kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kami tahu ya Tuhan Yesus, rencana yang indah dalam hidup kami ya Tuhan.
tidak akan pernah salah ketika pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berkuasa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu, Roh Kudus-Mu memberikan pengertian yang tidak terbatas, memberikan tabir yang tertutup. Tuhan membukakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati. Tuntun langkah kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami bersekutu, bersatu, berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang Tuhan tetapkan bagi kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan Yesus, setiap seruan doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus, Kau mendengar dan Kau yang mengerti segala keberadaan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati berserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kami serahkan ke Tuhan, kuasa-Mu Tuhan memberkati untuk membangun bangsa kami ya Tuhan, dalam keadilan, kemakmuran, semuanya damai sejahtera, semuanya mengalir dalam setiap kehidupan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami, bersinergi mereka untuk membangun negeri ini, dari pembangunan tingkat provinsi, kabupaten, kota, demikian juga kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia, di seluruh pedesaan pelosok-pelosok tanah air ini. Bila keadilan merata, pembangunan Tuhan Yesus terjadi bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati, menjauhkan dari korupsi, nepotisme, kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Semuanya kami tolak keluar jauh-jauhannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Kalau toh semuanya terjadi penyelewengan, ketidaktaatan atas peraturan ya Tuhan Yesus yang dilakukan oleh para pemimpin kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Tuhan, pengampunan itu terjadi ya Tuhan Yesus. Bila mereka mengerti, mereka sadar ya Tuhan, dan mereka boleh bertobat ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Keamanan negeri kami oleh TNI Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para petinggi-petinggi TNI dan Polri ya Tuhan Yesus, sampai berserta jajarannya di tingkat daerah, pedesaan, semuanya ya Tuhan Yesus. Keamanan yang kondusif terjadi bagi negeri kami. Tuhan, kami berdoa negara kami ya Tuhan, daerah-daerah yang mengalami konflik ya Tuhan Yesus, perseteruan baik antara suku, demikian juga karena keyakinan apapun itu yang mempengaruhi ya Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, yang menghambat segalanya ya Tuhan Yesus, yang mempengaruhi terpecah belahnya, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Terorisme, paham-paham radikal ya Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, roh pertobatan terjadi bagi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana apapun itu ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, Tuhan mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, terus tumbuh kembangkan mereka iman percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka saling membangun, saling menguatkan, bertumbuh ya Tuhan di dalam iman mereka. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang Tuhan percaya di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok tanah air ini ya Tuhan, mereka terus bersama-sama membangun iman mereka, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang di tempat ini juga Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang dalam kelemahan Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam mengalami permasalahan, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Pengurapan Tuhan terjadi bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kesatuan hati untuk bertumbuh di dalam iman. Tuhan memberkati ya Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Terus bertambah hari, bertambah setia. Pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bertumbuh, membangun jemaat satu dengan yang lainnya, saling memberikan kekuatan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka boleh lakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan di dalam setiap kali, dalam hikmat dan pikiran setiap jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam doa-doa mereka.
untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kerinduan bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini ya Tuhan Yesus, untuk mereka menjangkau jiwa-jiwa itu, untuk menjadi penuai-penuai-Mu ya Tuhan di akhir zaman. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, korban syukur mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan kembalikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji. Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam pengiring-iringan perjalanan pulang, Tuhan memberkati. Sukacita dan sejahtera menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Mereka pulang, mereka membawa damai sejahtera di tempat mereka berada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu. Diberkati istri, suami, diberkatilah anak-anakmu, cucu, menantumu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita, dan karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam kebenaran itu. Dan sampai Maranatha, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya semuanya. Saat ini kita yang meyakini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini, berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri dan Training Center diadakan setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat secara on-site di gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat. Doa puasa di gereja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada saudari. Demikian arta gereja sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah Pasutri dan Training Center tanggal 24 Agustus tahun 2022 akan dilayani oleh keluarga Bapak Haryono. Ibadah ucapan syukur Jumat 26 Agustus 2022 jam 18.00. Tempat di rumah Saudara Andreas, Perumahan Rembang Harmoni C12, Rembang Ngadiluih, WL akan dilayani oleh Bapak Sarjono.
Untuk ibadah raya Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022, BL Saudari Siska dan Saudara Andreas, Singer Saudara Eka dan Saudari Titin, untuk aser keluarga Bapak Suryo. Sekaligus kita mengumumkan bahwa pada tanggal 11 September tahun 2022 akan diadakan Jalan Sehat. Tiket dapat dibeli mulai hari ini senilai Rp5.000, bisa menghubungi Saudara Theo atau Bu Yolanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang ingin tergerak untuk menyumbang untuk door prize, kami persilahkan menghubungi Bu Yolanda. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan ada lomba Bapak Ibu Saudara, jadi dihimbau untuk Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan gereja karena kita akan memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Tuhan Yesus memberkati.